Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih sama-sama diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan ajarannya, akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya serba dua. Allah ciptakan langit dan juga Allah ciptakan bumi. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Semuanya Allah ciptakan serba dua. Ada malam, ada juga siang. Allah ciptakan semuanya serba dua. Dan juga di dalam Al-Quran pun ada ayat-ayat yang selalu berkaitan. Ayat-ayat yang tidak bisa dipisahkan. Salah satu ulama yang bernama Abu Lais As-Samarqandi. Abu Lais As-Samarqandi mengatakan bahwasanya ada 3 ayat yang selalu berkaitan. 3 ayat yang tidak bisa dipisahkan.
Ayat yang pertama kata Abu Lais As-Samarqandi adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun harus taat kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku manusia sudah menjadi kewajiban kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wamtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melaksanakan ibadah sholat, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menunaikan zakat, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah perintahkan kepada kita selaku kaum muslimin haruslah kita laksanakan dengan sepenuh hati. Karena kita bisa hidup di dunia ini, kita bisa menghirup napas karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Tetapi kita jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menciptakan kita semua bukan untuk hura-hura, bukan untuk bersenang-senang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita lupa karena kita terlena dengan keindahan dunia. Kita lupa kita memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat yang pertama adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Siapa itu Rasul? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah turunkan untuk risalah. Allah turunkan untuk mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul-rasul Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini
adalah seyogianya untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin, jamaah pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, rahimakumullah. Lalu yang kedua, kata Abu Lais As-Samarkandi, ayat yang selalu berkaitan yang kedua adalah wa iqamus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat, karena salat ini adalah perintah Allah langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah yang lain tidak langsung Allah berikan, tetapi salat Allah langsung yang memberikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit yang ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Yang tadinya 50 waktu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, perintah apa yang Allah berikan kepadamu? Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa aku, umatku, diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Akhirnya, singkat cerita, dengan perdebatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan yang tadinya salat dibebankan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50 waktu, akhirnya menjadi 5 waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya umatnya tidak akan sanggup, tidak akan bisa melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan saja kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, tetapi kita diperintahkan untuk wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, karena masih banyak
saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Bukan saja sholat, tetapi kita harus meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang-orang yang bakhil, kepada orang-orang yang pelit, kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalungkan harta yang mereka bakhilkan nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, berkata kepada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dunia matamu melihat, kenapa sekarang matamu tidak melihat? Karena di dunia kalian melihat masjid, majlis taklim, musola yang membutuhkan biaya, tetapi kamu melihat seakan-akan tidak melihat, maka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dunia telinga bisa mendengar, kenapa sekarang tidak mendengar? Ketika di dunia kalian mendengar jeritan yatim, jeritan anak-anak yatim, seruan untuk menginfakkan sebagian rezeki, kalian pura-pura tidak mendengar. Maka pada saat ini telinga kalian ditulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah pemirsa Assalamualaikum Nusantara, di mana saja berada rahimakumullah. Lalu ayat yang terakhir, ayat yang ketiga adalah anishkurli wali walidayya. Ayat yang ketiga, kata Abu Lais As-Samarqandi, adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, maka aku tambah nikmat tersebut. Namun jika kalian kufur akan nikmat yang telah aku berikan, inna azabi lasyadid,
sesungguhnya ajabku sangat pedih. Anishkurli, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wali walidayya, dan juga kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kita bisa hidup, kita bisa berada di dunia ini, kita bisa merasakan kenikmatan yang ada di dunia ini karena lantaran adanya orang tua kita. Tanpa adanya kedua orang tua kita, tidak mungkin kita bisa ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Berkat mereka, kita bisa menikmati hidup di dunia ini. Maka barang siapa yang ingin hidupnya dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang solihin was solihat, anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak-anak kita, keturunan-keturunan kita akan berbakti kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah pemirsa TV One rahimakumullah. Di akhir perjumpaan kita ini, narasumber telah berbicara tentang salah satu ulama yang bernama Abu Lais As-Samarqandi mengatakan bahwa ada tiga ayat yang selalu berkaitan. Yang pertama adalah ati Allah wa atiur Rasul. Yang kedua adalah qomus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga adalah anishkurli wali walidayya. Mudah-mudahan dengan tiga ayat ini kita dapat mengambil intisarinya dan kita dapat mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.